Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita akan kembali lagi dalam renungan harian Gereja Pau Kemang pertama. Namun sebelumnya saya mengajak Bapak Ibu untuk kita sama-sama berdoa. Kita berdoa. Segala kepujian hormat kami naikkan kepadamu ya Tuhan, oleh karena kemurahan dan cinta kasih-Mu yang begitu besar dan tiada duanya dalam hidup kami. Sehingga pagi hari ini kami masih ada sebagaimana kami ada Tuhan. Kami bersyukur untuk semua yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami. Dan pagi hari ini Tuhan kami rindu mendengarkan suara kebenaran-Mu. Berkati kami Tuhan supaya kami dapat mampu memahami dan kami mampu melakukannya di dalam kehidupan kami dari hari ke hari. Terima kasih banyak Bapa di surga, ini doa dan seruan kami. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan di bawah satu tema yang akan kita renungkan bersama-sama, yaitu tema kita, Dia lebih suka ke neraka untukmu daripada Dia ke surga tanpamu. Nas yang akan kita baca bersama yaitu terambil dari Yesaya pasal 53 ayat yang kelima. Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Dan Yohanes pasal 15 ayat yang ke-13. Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Derita yang keji mengerikan dan menyiksa. Derita yang tak kenal henti, tak tertahankan dan tak terkatakan. Dengan setiap cambukan di punggung Yesus dan setiap langkah yang berat mendaki bukit Golgota, Sang Juru Selamat menerima hukuman atas dosa yang kita perbuat. Di dunia mengajak kita untuk menjadikan semuanya baik-baik saja. Kerap kali kita memandang dosa dan berpikir apa salahnya berbuat dosa. Lagi pula dosa kita tidak begitu buruk. Jika kita berbohong atau berbuat curang sedikit saja, apa bahayanya? Jika kita bergunjing atau berkata kasar beberapa kali, siapa yang akan terluka? Mengapa dosa begitu buruk? Dosa itu buruk karena dosa membuat Yesus harus menderita. Ya, dosa kita adalah alasan Yesus menderita siksaan saat dia berjalan menuju penyaliban dan saat dia tergantung di atas salib itu hingga akhirnya mati secara mengerikan. Namun dia telah memilih kita sebagai sahabat sejatinya. Ada pepatah berbunyi, seorang sahabat melebihi seorang saudara. Kehadiran seorang sahabat dalam hidup kita sungguh memberikan penghiburan. Namun kenyataannya persahabatan seringkali berakhir karena keadaan tertentu dan waktu. Lain ceritanya kalau kita bicara tentang Yesus yang sering disebut sebagai sahabat sejati. Apakah benar Yesus sahabat sejati kita? Mari kita simak apa yang dilakukan Yesus untuk kita. Dia mendemonstrasikan kasih yang tiada duanya. Jika melihat perkataan Yesus di Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-13 yang baru saya baca tadi, dan dilihat dari kacamata dunia, ini tampaknya konyol. Kenapa? Apakah ada orang yang mau mati untuk orang lain yang sama sekali tidak memberikan keuntungan, menyebalkan bahkan suka berkhianat? Enggak ada kan? Sahabat-sahabat yang dicatat di ayat itu adalah sahabat yang mengkhianati Yesus karena dosa. Dalam ayat tersebut juga dicatat memberikan nyawanya, satu tindakan kerelaan tanpa paksaan yang dilakukan dengan suatu kesadaran, bukan untuk diri Yesus tetapi untuk manusia yang berdosa. Yesus rela diolok-olok, ditelanjangi, diludahi, ditonjok, dicambuk sampai akhirnya mati di salib. Malah ketika dia disalib, para murid yang disebut sebagai sahabatnya justru mengingkarinya dan melarikan diri. Tampak konyol kan? Firman Tuhan yang tercantum dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat 13 sampai 15 memberikan didikan, ajaran dan nasihat kepada kita bahwa tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih Yesus Kristus. Kamu adalah sahabatku, kamu bukan lagi hamba, dan aku menyebut kamu sahabat. Ini kata-kata Yesus yang luar biasa kepada kita. Tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih Yesus. Secara implisit Tuhan Yesus menyatakan kepada para muridnya, dan ketika pada zaman ini banyak bahwa tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang saudara yang mengorbankan nyawanya untuk para sahabatnya, yaitu kasih Yesus Kristus, anak tunggal Allah Bapa. Kamu adalah sahabatku,
Dengan sangat meyakinkan Tuhan Yesus menyatakan pada muridnya bahwa mereka adalah sahabat. Mereka adalah sahabat Tuhan Yesus apabila mereka melakukan apa yang diperintahkannya. Perhatikanlah firman Tuhan yang tercantum dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat ke-14 yang begini bunyinya, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Sejatinya apabila kita percaya dan melakukan firman-Nya, maka kita pun menjadi sahabat Tuhan. Jika kita melakukan segala sesuatu yang diperintahkannya kepada kita, maka kita akan menjadi sahabatnya. Dengan perkataan lain, kita dan semua orang percaya yang setia melakukan perintahnya adalah sahabat Dia. Jadi, kita dan para muridnya Tuhan Yesus adalah sahabat-sahabat Tuhan yang sudah dipilih, ditetapkan, dan dipanggil menjadi sahabat-sahabat Kristus. Firman Tuhan dicatat dalam kitab Amsal pasal yang ke-17 ayat yang ke-17 menyatakan kepada kita seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Sungguh sahabat sejati akan menaruh kasih setiap waktu. Kasih sahabat sejati tidak mengenal waktu. Ia menjadi saudara dalam suka dan duka dan menjadi saudara dalam kesulitan dan kesukaran. Padahal Dia adalah Allah semesta alam, pencipta langit dan bumi. Yesuslah sahabat sejati yang paling sejati. Di saat manusia dalam keadaan yang paling buruk karena tidak punya harapan dan kemampuan untuk menyelamatkan dirinya, Yesus tetap setia dan rela tanpa konyol supaya kita jangan mati konyol di neraka. Untuk itu Dia lebih suka ke neraka untukmu daripada ke surga tanpamu. Kalau Yesus mau menyelamatkan kita saat berada dalam keadaan yang paling buruk, masa si Dia tidak bersama kita saat kita berada dalam keadaan yang buruk? Saat Anda merasa kesepian, tetaplah tenang sebab ada Yesus yang selalu menyertai. Saat keadaan keluarga kita kacau dan putus asa, tenanglah sebab ada Yesus adalah sahabat kita. Pelajaran yang dapat kita petik secara empirik, kita mendapati bahwa banyak pribadi di antara kita memerlukan sahabat sejati yang bisa menjadi sahabat dekat, sahabat karib atau sahabat kental. Banyak pribadi di antara kita yang memerlukan sahabat sejati ketika memerlukan sahabat dekat, erat dan karib serta setia dalam segala perkara. Secara alkitabiah, Tuhan Yesus sudah menjadikan dirinya menjadi sahabat kita. Tuhan Yesus sudah menyebutnya kita sebagai sahabatnya, yaitu sahabat sejati yang dekat dengan kita. Ketika kita sedang berduka cita dan menjadi sangat dekat ketika sedang berkesusahan atau sedang ada masalah, Tuhan Yesus ada bersama-sama denganmu. Berbahagialah kita yang setia menjadi sahabat yang selalu menyertai, menopang, menolong, melindungi, menjaga dan memberkati kita dalam segala perkara, karena Dia sudah menyediakan bagi kita bagian hidup yang kekal, yang penuh sukacita dan damai sejahtera di surga. Kebahagiaan bisa membuat kita ceria, ujian yang datang bisa membuat kita kuat, dan penderitaan membuat kita tetap rendah hati. Sukses akan membuat kita semangat. Namun Yesus adalah satu pribadi yang bisa membuat kita hidup. Selamat merayakan Hari Raya Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih banyak Tuhan untuk kebaikan-Mu yang sungguh luar biasa, pengorbanan-Mu yang sungguh tiada duanya. Engkaulah sahabat kami Tuhan. Engkau siap rela mati dalam keadaan apapun. Dan untuk kami Engkau rela mati Tuhan. Sehingga kami Tuhan ini boleh dimerdekakan, dibebaskan, diselamatkan, dihindari dari kutuk dosa dan maut. Terima kasih banyak Bapa di surga. Ampuni kami hanya di dalam nama Yesus. Amin.